sekolah minggu yuk. Malas. Ayo sekolah minggu. Malas. Ayolah sekolah Malas. minggu. Tahu nggak sih anak Tuhan itu nggak boleh males loh. Masa gitu? Iya, kita sekolah minggu dulu yuk. Oke. Pastikan kamu sudah bangun tidur ya. Pastikan juga kamu sudah mandi dan gosok gigi. Nah, selanjutnya pastikan baju yang kamu pakai sudah rapi, ya. Lalu, siapkan Alkitab dan duduk yang manis. Teman-teman, sebelum kita mau beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua mau beribadah. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru semua yang di sekolah supaya bisa ibadah ke sekolah minggu, supaya Tuhan bisa memberkatinya, supaya semua ini menjadi berkat. Dan nama anakmu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah kita. Kita memuji Tuhan sama-sama ya dengan penuh semangat. Pakai bajuku di atas kepala, mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. Pakai bajuku di atas kepala, mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. Markus 5 ayat 19. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. Tarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Jangan nanti kau tinggalkan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Jangan Tuhan terbuka bagimu. Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Markus 5 ayat 19. Pulanglah ke rumahmu dan kepada orang sekampungmu dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Amin. Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Jangan nanti kau tinggalkan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Nyonya tahu nggak binatang yang badannya besar tapi kakinya pendek itu apa? Tahu? Kingkong. Benar. Kalau yang lehernya panjang
panjang tapi kakinya kecil itu namanya apa? Benar. Nah, teman-teman kita nyanyikan sama-sama ya. King Kong badannya besar. Sama-sama ya. Nari-nari ya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Markus 5 ayat 19. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Markus 5 ayat 19. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka tentang segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia mengasihani engkau. Terima kasih. Markus 5 ayat 19. Pulanglah ke rumahmu dan kepada orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka tentang segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Ia mengasihani engkau. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ya Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa, jadi berkatalah firman ini menjadi berkat bagi kami Bapa. Bapa, ajarilah kami supaya kami dapat berbuat lebih baik lagi Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan yang mulia. Amin. Kenapa sih? Itu sekolah minggu kok naras. Gak keren, gak hebat. Iya, malas itu gak baik.
Iya jelas, yang baik itu kalau dinasak jadinya nasi. Itu terbaik. Hehehe. Malas dimasak Jadi nasi. itu beras. Hah. Hei, ngomong-ngomong tentang malas, Kak Elin punya sebuah cerita tentang Siapa? tentang kelomang. Hah? Kelomang? Iya, kisah tentang kelomang. Kelomang itu apa? Kelomang itu, tuh lihat yuk, sama-sama kita saksikan kisah tentang kelomang. Asik nih kalau nonton. Haha. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Elin. Dan hari ini Kak Elin mau bercerita dari sebuah buku yang sangat menarik berjudul Rumah untuk Kelomang. Ditulis oleh Dura Fuadin dan diilustrasikan oleh Adriana. Diterbitkan oleh penerbit Erlangga for Kids. Kita mulai ya. Wah. Di sebuah pantai, hiduplah seekor kelomang tampak mondar-mandir di atas pasir yang berkilauan. Wajahnya kusut sekali. Ia berjalan dengan malas menuju ke barat. Namun berapa langkah kemudian dia sudah kembali ke timur. Kelomang mendesak dan kembali menuju pasir yang basah. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Tapi apa ya yang dicari kelomang? Aku sedang mencari rumahku. Jawab kelomang dengan lesu. Apakah rumahmu hilang? Tanya si bintang laut. Tidak, tubuhku ini semakin besar. Jadi aku harus mencari rumah yang baru. Jawab kelomang. Carilah di sekitar batu itu. Sepertinya di sana banyak. Jawab si bintang laut. Dia memberi saran kepada kelomang. Kemudian si kelomang dia sangat lesu. Dia mengatakan apa? Malas. Kelomang enggan melakukannya. Dia terlalu lelah, terlalu malas, terlalu capek. Terlalu jauh ke sana. Aku malas. Enggak mau. Kalau kamu malas, bagaimana kamu akan menemukan rumahmu? Kata si bintang laut. Kemudian datanglah seekor kepiting. Hai, ada apa? Aku membutuhkan rumah. Jawab si kelomang. Oh, sebuah cangkang untukmu? Aku tahu di mana tempatnya. Aku tahu di mana kamu bisa menemukan rumah untukmu. Aku tidak mau. Kalau terlalu jauh, aku lelah, malas. Lah, untunglah si kepiting baik hati. Naiklah ke punggungku, biar aku mengantarmu. Bukannya berterima kasih, kelomang justru mengeluh karena kepiting jalannya miring-miring. Tidak menyenangkan menjadi kepiting. Menjadi kelomang juga sangat repot. Kalau cangkang tidak cukup lagi, aku harus mencari rumah pengganti yang lebih besar. Melelahkan. Wah, sepanjang jalan kelomang menggerutu. Dia malas, dia marah-marah, dia menggerutu, berkeluh kesah. Lalu apa yang terjadi? Wah, sampailah di tepi pantai yang banyak sekali cangkang bertebaran di sana. Kepiting membawa kelomang ke tempat di mana banyak cangkang. Kelomang bergeletakan. Bukannya senang, wajah kelomang justru semakin keruh. Banyak sekali. Aku malas memilih. Kepiting menggelengkan kepalanya. Kalau kamu malas, bagaimana kamu mendapatkan rumah? Lah, bukannya berterima kasih, kelomang justru mengusir kepiting. Pergi sana.
Jangan ganggu aku. Oh, kira-kira si Kelomang, wah, dia membiarkan dirinya malas atau mencoba lagi ya? Adik-adik kayak Alin yang baik hati, rajin, pastinya kan? Yuk kita bantu Kelomang untuk mau berusaha mencari rumahnya. Si Kelomang sepertinya ingin mencari rumah lebih lagi. Wah, Kelomang mendekati cangkang yang berserakan dan mencobanya satu persatu. Kelomang diam sebentar di dalam cangkang yang berwarna biru dan dia berpikir, Aduh, kalau aku membiarkan cangkang ini aku pakai selamanya, mungkin aku akan kesempitan. Ini sudah sangat sempit sekali. Aduh, sempit. Udah. Kelomang memilih untuk keluar dan dia mencari yang lain lagi. Wah, dia berjalan menemukan cangkang yang lain lagi. Coba sepertinya ini sangat bagus, Gumam Kelomang. Ia pun masuk ke dalam cangkang berwarna coklat orange itu. Tapi ternyata, wah, cangkang ini terlalu besar. Aku tidak akan kuat membawanya kemana-mana. Berat. si Kelomang memutuskan untuk keluar dari cangkang itu dan mencari lagi. Kelomang terus mencari cangkang yang ada di situ, mencobanya satu persatu. Ia memaksa dirinya untuk membuang rasa malas. Akhirnya, Kelomang menemukan sebuah cangkang yang pas. Cangkang berwarna putih dengan bintik hitam dan biru. Cangkang itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Pas untuk tubuh Kelomang. Ia bisa dengan leluasa keluar masuk cangkang barunya. Wow, ini pas. Akan tetapi, ternyata ada seekor binatang yang menyadari gerakannya. Seekor binatang besar merayap dengan cepat mendekati Kelomang. Dengan segera Kelomang sembunyi. Hap! Dia masuk ke dalam cangkang. Dan Kelomang menunggu dengan sabar. Ia tidak mau gegabah. Terburu-buru bisa membuat hidupnya dalam bahaya. Tak berapa lama, kadal itu pun pergi. Dan Kelomang bisa bernapas dengan lega. Ia harus segera mencari tempat persembunyian yang lain dan lebih aman. Ia ingin kembali ke tempatnya semula, berkumpul bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, Kelomang mendengar suara berdebam. Bam, bam, bam. Rupanya itu suara langkah manusia yang mendekat. Dari dalam cangkang, langkah itu terdengar sangat nyaring. Ternyata cangkang juga bisa menjadi penanda bahaya bagi Kelomang. Kelomang segera bersembunyi ke dalam cangkangnya. Tak lama kemudian, orang yang berjalan tadi dia menginjak punggung cangkang itu, ujungnya, dan dia kesakitan. Au! Karena kesakitan, dia menendang Kelomang. Akhirnya si Kelomang terbang. Bukannya marah, Kelomang itu justru senang karena artinya perjalanannya tinggal sedikit lagi. Hai bintang laut, Sapa Kelomang yang sudah kembali ke laut. Dia sangat senang. Wah, kamu sudah mendapatkan rumah baru ya? Tanya bintang laut. Iya, akhirnya aku menemukan rumah yang pas. Oh iya, kalau bertemu kepiting, sampaikan permintaan maafku ya. Kata Kelomang, dia bahagia sekali. Kelomang melanjutkan perjalanannya menuju gugusan terumbu karang yang sangat indah. Ia kembali berkumpul bersama teman-temannya. Ada kuda laut dan anemon. Kelomang hidup bahagia bersama teman-temannya karena apa? Karena Kelomang berhasil mengalahkan rasa malasnya. Sekian cerita dari Kak Elin. Oke adik-adik yang baik, ini bukunya sangat bagus. Gimana adik-adik sudah menyaksikan kisah tentang Kelomang? Dia mau berusaha sehingga dia bisa mendapatkan rumah yang tepat. Badannya nggak lagi kepanasan, nggak kedinginan, dan dia aman dari mara bahaya karena badannya terlindung oleh rumah. Cangkangnya itu tadi. Dan di Alkitab kita ada juga perintah dari Tuhan agar
kita meniru seekor binatang yang sangat rajin. Binatang apa itu? Yes, betul banget. Semut. Nih, kalian baca ya. Amsal 6 ayat 6 dikatakan dengan tegas banget. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Wow, banget ya. Karena apa? Tuhan itu nggak mau anak-anaknya menjadi malas. Karena ketika malas, akan banyak hal yang tidak mengenakan. Apa saja itu? Misalnya, seandainya tadi si kelomang tidak mau mencari rumah yang tepat, dia merasa udahlah males. Kira-kira dapat rumah yang tepat nggak si kelomang? Nggak. Bisa mungkin rumahnya kekecilan, sempit, terlalu besar, jadi dia nggak bisa pas masuk ke dalam rumahnya, atau malah si kelomang nggak dapet rumah. Weh, nggak mau. Yuk, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang rajin. Siap? Kita mau sama-sama rajin. Kita mulai dari menghafalkan ayat yang Kak Elin baca tadi. Yuk, sama-sama kita buka Amsal 6 ayat 6. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ya anak Tuhan, adik-adik Kak Elin semua, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami, mengajarkan kami agar menjadi anak-anak yang rajin. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi rajin, untuk menjadi bijak, seperti apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.